Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang sosok yang tidak kalah fenomenal dari Nyi Roro Kidul, yaitu Nyi Blorong. Sosoknya diduga banyak menjadi tempat pesugihan bagi para orang-orang yang fanatik yang masih kental kepercayaannya terhadap hal-hal mistisnya. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Panorama dari pantai selatan memang sangat indah, mulai dari nuansa lautnya, keindahan karang di bawah lautnya, hingga adat istiadat masyarakat pesisir pantai menjadi pelengkap keindahan yang bisa didapatkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana. Kendati terkenal akan keindahannya, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kisah mistis dan mitos di wilayah pantai selatan juga berkembang dan terkenal sangat pesat. Kepopuleran mitos mistis di pantai selatan tentu saja karena peranan kisah legenda dari Nyi Ratu Roro Kidul atau Putri Kadita. Menurut kisah yang berkembang terutama di tanah Jawa, kerajaan laut Nyi Roro Kidul ini tak bisa dilepaskan dari peranan seorang patih yang sangat kuat, pemimpin pasukan kerajaan yakni Nyi Blorong. Seperti yang diketahui, dikisahkan memang para pasukan yang ada di kerajaan pantai selatan didominasi oleh pasukan perempuan yang sangat kuat dan terlatih baik secara ilmu fisik maupun mistisnya. Nyi Blorong menjadi salah satu pemimpin pasukan yang sangat terkenal akan kekuatannya dan kekejamannya terhadap para musuh. Sehingga kerajaan tersebut bisa eksis dari beberapa peradaban. Nyi Blorong sendiri merupakan salah satu tokoh mistis yang sangat legendaris di cerita rakyat Jawa. Diceritakan bahwa Nyi Blorong dengan nama asli Nyi Mas Dewi Anggatri memiliki paras yang sangat cantik dengan jabatan panglima tertinggi kerajaan pantai selatan. Dikisahkan bahwa sebenarnya Nyi Mas Dewi Anggatri pada awalnya adalah seorang manusia biasa yang tinggal di sebuah lingkungan kerajaan yang masih ada di Jawa. Namun, Nyi Mas tersebut memiliki perwatakan yang sangat angkuh dan kejam, sehingga hal tersebut bertentangan dengan kerajaan dan dia diusir dari lingkungannya. Nyi Mas yang berputus asa kemudian hendak bertapa dan mengasingkan diri di tengah hutan. Namun, ketika ia berjalan ke hutan, tak sengaja terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata itu adalah portal antara kerajaan Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata. Nyi Mas Dewi yang terjatuh dan masuk ke kerajaan itu lalu ditangkap dan diserahkan ke Nyi Roro Kidul untuk dieksekusi. Namun karena Nyi Roro Kidul merasa kasihan setelah mendengar kisah dari Nyi Mas itu, sang ratu memutuskan untuk merawatnya dan memberikan kekuatan ular yang kemudian diberi nama baru yakni Nyi Blorong. Selain itu, ada juga versi yang mengatakan bahwa Nyi Blorong tak ada kaitannya dengan kerajaan pantai selatan. Blorong diyakini murni sebagai ratu siluman ular yang sering berbuat onar di pantai selatan. Oleh karena itu, tak sedikit yang mengaitkan kejadian-kejadian aneh di sana dengan kisah Blorong. Merebaknya kisah kekejaman dari Blorong dinilai sangat bertentangan dengan kisah Nyi Roro Kidul yang baik hati dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Namun, banyak juga yang meyakini bahwa sosok Blorong bisa menolong keuangan manusia, sehingga pesugihan Blorong diyakini masih eksis sampai sekarang. Dalam legenda Indonesia, Nyi Blorong digambarkan dengan sosok berwujud setengah manusia dan setengah hewan. Dari bagian pinggang ke atas, ia berwujud wanita yang sangat cantik, namun bagian bawah badannya berwujud ular. Selain itu, ia diyakini bisa dijadikan sebagai tujuan meminta kekayaan alias pesugihan. Konon, ia juga mencari pengikut dari kalangan manusia yang disesatkan dalam tindak pesugihan untuk dijadikan sebagai budak-budaknya. Penampilan Nyi Blorong disebutkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Adapun kain panjang dengan rajutan emas itu diyakini
sebagai perwujudan sosok aslinya yang berupa ular raksasa. Nyi Blorong akan nampak sangat cantik dan paling sakti ketika bulan purnama tiba. Namun saat bulan mengecil, ia kembali pada penampakan aslinya berupa ular raksasa. Masyarakat juga percaya bahwa Nyi Blorong dapat membantu mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik bekerja sama dengannya. Konon setiap Nyi Blorong datang, ia akan meninggalkan kepingan emas dari sisi-sisi tubuhnya di tempat orang yang meminta pesugihan. Namun pesugihan Nyi Blorong membutuhkan tumbal arwah manusia yang meminta pertolongan kepadanya. Saat meninggal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian keraton gaib di Laut Selatan Jawa. Di samping itu, Nyi Blorong juga meminta tumbal dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk meningkatkan kecantikannya. Berikut 4 fakta Nyi Blorong siluman ular yang dinilai berpenampilan mirip dengan Badara Wuhi. Sosok makhluk gaib yang fisiknya dari pinggang ke bawah adalah berwujud ular. 1. Panglima Pantai Selatan. Menurut pendapat yang masyhur, Nyi Blorong merupakan Panglima Pantai Selatan, yang berarti ia adalah tangan kanan dari Nyi Roro Kidul. Namun lain hal dengan pendapat yang kedua, mengatakan kalau nama Nyi Roro Blorong merupakan nama lain dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Namun masyarakat Jawa percaya Nyi Blorong adalah salah satu panglima dari kerajaan gaib yang dipimpin Nyi Roro Kidul untuk menjaga pantai selatan bersama para pasukannya. 2. Memiliki paras yang sangat cantik. Sesuai legenda yang beredar, Nyi Blorong dikenal dengan parasnya yang sangat cantik dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular. Menurut legenda setempat, pada saat bulan purnama, Nyi Blorong akan berubah menjadi wujud manusia sempurna yang memiliki paras cantik selama 35 hari. 3. Keturunan Kerajaan Caringin. Salah satu legenda mengenai Nyi Blorong berikutnya adalah bahwa dirinya merupakan putri dari Nyimas Dewi Rangkita. Dewi Rangkita sendiri dikenal sebagai cucu dari Raja Caringin ke-11 yang bernama Prabu Jaya Cakra. Sebagai bangsawan, Nyi Blorong dikabarkan memiliki sifat angkuh yang menyebabkan ia diusir ke hutan oleh keluarga besar kerajaan. 4. Kesaktian Nyi Blorong. Nyi Blorong juga dikenal dengan kehebatannya yang dapat membuat seseorang menjadi sangat kaya. Hal inilah yang membuat banyak orang melakukan pesugihan atau melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong agar mereka mendapatkan kekayaan. Tentu saja, mereka harus membayar semua itu dengan tumbal. Untuk orang Jawa, keberadaan Nyi Blorong tidak kalah menakutkannya dibandingkan Nyi Roro Kidul. Menurut mitos, saat kamu ingin mengunjungi pantai selatan, ada baiknya tidak menggunakan baju atau atribut apapun yang berwarna hijau, karena dikhawatirkan akan ada bencana yang menimpamu.